Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Yang SMA dan SMP mungkin masih sibuk belajar seperti biasa ya di kelas. Tapi untuk mahasiswa sepertinya minggu-minggu ini sudah mulai masuk minggu ujian tengah semester. Nah, teman-teman mahasiswa, bagaimana UTS kalian? Apakah lancar atau malah kalian merasa ujiannya susah sekali? Berkaitan dengan UTS, kita pasti tidak mau dapat nilai yang jelek kan ya? Maka dari itu, kita perlu belajar. Bukan belajar sebelum UTS saja, tapi belajar setiap hari. Nah, berkaitan dengan belajar, aku ada beberapa tips biar kalian bisa belajar secara efektif di bangku perkuliahan. By the way, kenalin dulu nama aku Nasya Falasarika dengan NIM 2302 1040249. Aku merupakan salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Parto. Sebelumnya aku informasikan dulu bahwa video ini tuh cocok buat kalian yang mau jadi mahasiswa maupun yang sudah jadi mahasiswa. Sebelum masuk ke tipsnya, mungkin di sini aku bakal ngasih sedikit gambaran tentang kehidupan perkuliahanku. Karena tips ini sudah bekerja di aku, jadi aku harap tips ini juga bekerja di kalian. Di SMK aku bukan termasuk anak yang aktif di organisasi, tapi semenjak kuliah di semester 2 tepatnya, aku mulai bergabung 2 organisasi sekaligus. Dan waktu itu aku belum punya gambaran tentang seberapa sibuk anak organisasi itu. Lalu waktu demi waktu berjalan dan akhirnya aku mulai menyadari bahwa kegiatan organisasi ini akan memiliki dampak yang sedikit maupun besar terhadap kehidupan akademikku. Jadi aku mulai cari cara agar akademikku tetap stabil di sela kesibukan organisasiku. Walaupun pada awalnya susah sekali beradaptasi dengan cara-cara yang kemudian aku terapkan, tapi overall ini langkah yang positif dan cukup membantu untuk menyeimbangkan antara kehidupan akademikku dan kehidupan organisasiku. So, ini dia 5 tips tentang cara belajar di perguruan tinggi yang bisa aku kasih ke kalian. Tips pertama, ini mungkin terdengar klise ya, tapi menurutku ini poin yang sangat penting. Apa itu? Ya benar, itu adalah pengelolaan waktu. Jadi di tips ini kalian bisa mulai membuat jadwal harian, mingguan, ataupun jadwal yang berupa 1 bulan. Tapi karena aku tipe orang yang kurang disiplin, maka aku sering membuat yang per hari. Karena kalau buat yang per minggu atau 1 bulan itu mikirnya udah lumayan ribet. Di tips ini tuh kalian perlu untuk menuliskan hal-hal yang ingin kalian kerjakan dalam waktu 1 hari. Misal di hari Senin kalian ada kuliah dari jam 7 sampai jam 12. Setelah itu kalian bisa mulai menjadwalkan kegiatan lain yang bisa kalian lakukan di hari itu. Misal setelah kuliah jam 12 ya sholat zuhur, habis itu kalian jam 1 sampai jam 4 mengerjakan tugas, PR atau apapun itu. Lalu mungkin di jam 6 ada kegiatan organisasi sampai jam 8. Setelah itu kalian bisa juga menjadwalkan waktu tidur yang cukup agar tubuh kalian itu tidak mudah sakit. Jadi di tips ini tuh kalian perlu menjadwalkan atau menuliskan hal-hal yang perlu kalian kerjakan dalam 1 hari. Lalu tips yang kedua, kalian bisa mulai menentukan skala prioritas, baik dalam skala prioritas mata kuliah, kegiatan organisasi maupun kegiatan pribadi kalian. Cara menentukan skala prioritas dalam mata kuliah yang perlu kalian pertimbangkan ada 2, yaitu yang pertama, seberapa sulit mata kuliah tersebut dan seberapa banyak dosen memberikan tugas dalam mata kuliah tersebut. Nah, itu tadi cara menentukan mata kuliah prioritas yang harus kalian dahulukan terlebih dahulu. Lalu kalian juga perlu untuk menentukan prioritas antara perkuliahan dan kegiatan organisasi. Karena tipe orang itu berbeda ya. Ada yang lebih mengutamakan akademik di perkuliahan, adapun orang yang lebih mengutamakan kegiatan organisasi. Karena dia berpikir mungkin dia tetap dapat ilmu dari organisasi tersebut. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih memprioritaskan kelasku, akademikku. Jadi untuk organisasi itu nomor 2. Dan di organisasi pun masih ada skala prioritas. Misal organisasi satu menurutku lebih penting dari organisasi lain, maka aku prioritaskan yang organisasi pertama dulu, baru kemudian organisasi kedua gitu.
Jadi itu ya untuk tips kedua. Jadi kalian harus menentukan skala prioritas baik yang secara garis besar antara perkuliahan dan organisasi maupun secara lebih spesifik antara mata kuliah dan antara kegiatan organisasi. Lanjut ke tips ketiga, yaitu kalian harus mencatat materi kuliah. Walaupun nantinya kalian akan mendapatkan makalah dan PowerPoint teks dari kelompok lain, kalian harus tetap mencatat. Karena untuk memahami materi secara mendalam, kalian perlu menuliskannya kembali di kertas. Kalian harus berusaha sendiri karena sistem pembelajaran di perkuliahan itu berfokus kepada mahasiswa. Jadi dosen hanya menjadi fasilitator. Jadi di tiap pertemuan itu kalian akan mendengarkan presentasi dari kelompok lain, dari teman-teman kalian. Dan kalian pasti akan sadar bahwa ada sebagian orang yang tidak mampu menjelaskan sebuah materi itu dengan baik. Maka dari itu, kalian harus memiliki inisiatif untuk mencatat materi itu sendiri. Jadi itu dia tips ketiga, yaitu kalian perlu mencatat materi kuliah yang dijelaskan oleh teman-teman kalian. Beranjak ke tips keempat, kalian bisa manfaatkan sumber daya yang ada di kampus. Contoh, kalian butuh referensi untuk mengerjakan tugas. Nah, kalian mungkin jangan hanya mencari di internet, tapi kalian kunjungi perpustakaan di kampus kalian. Lalu kalau kalian butuh refreshing nih, di kampus tuh lengkap banget, bahkan banyak sekali tempat untuk bersantai. Jadi kalian bisa manfaatkan tempat-tempat itu untuk refreshing. Pokoknya kalian harus manfaatin apapun, sumber daya apapun yang ada di kampus semaksimal mungkin, khususnya perpustakaan. Karena salah satu hal yang paling mengkhawatirkan di Indonesia yaitu adalah minat baca. Nah, jika sekolah kalian punya perpustakaan, tolong banget deh ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan tips kelima, tips terakhir adalah kalian perlu untuk aktif di kelas. Karena di perkuliahan mayoritas pertemuan akan diisi oleh presentasi teman kalian, keaktifan mahasiswa itu dapat terlihat pada saat sesi tanya jawab. Pada saat sesi tanya jawab, kalian tanya aja. Bahkan dosenku pernah berkata kalau tanya aja nggak apa-apa, walaupun pertanyaannya mendasar. Kalau kalian tidak aktif, dosen tidak akan menyadari kehadiran kalian. Lalu mungkin terakhir untuk tips ini, kalian jangan mendengarkan kata-kata orang yang bilang kalau mahasiswa aktif di kelas itu artinya caper. So, itu tadi 5 tips yang bisa aku berikan ke kalian. Kalian bisa modifikasi tips tadi sesuai dengan karakter kalian. Jangan terlalu kaku dan menerima semua tips yang aku beri. Karena belum tentu tips yang cocok di aku juga cocok di kalian. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian manfaatkan dengan baik. Sebelum video ini usai, aku ada kutipan yang dikemukakan oleh Malcolm X, salah satu aktivis Amerika Serikat. Beliau pernah berkata, pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Salam pendidikan, jumpa lagi kapan-kapan.